selamat pagi anak-anak. Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan baik ya. Oke, ada yang sakit nggak hari ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan doa ya. Ayo, siapa yang giliran doa hari ini? Ayo maju, silakan. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, jadi sekarang kita akan masuk materi matriks. Sebelum kita masuk materi matriks, Ibu mau tanya nih, ada nggak sampah-sampah tuh di dekat laci kalian, dekat bawah kaki? Nggak ada laci. Oke. Terus itu Lisa kenapa ya mukanya agak pucat nampaknya? Saya begadang, Bu. Gimana? Begadang. Hari ini ada kelas tapi begadang ya. Baik. Yang izin nggak ada kan? Nggak masuk nggak ada kan? Nggak masuk nggak ada. Oke, masuk. Ke materi matriks ya hari ini. Kalian bisa buka di buku paket kalian. Matriks itu ada di halaman 72. Kalian masuk pertama kali misalnya kayak habis kenaikan kelas atau habis lulus dari SD masuk ke SMP, kalian pernah gak sih kayak mikir nanti aku duduk di mana ya? Enaknya di depan, di tengah, apa di belakang ya? Aku mau baris ke berapa? Aku mau kolom ke berapa? Kayak gitu pernah gak sih? Kok saya sering ya dulu seperti itu, kayak kayaknya di depan terlalu depan, kayaknya di tengah terlalu tengah. Jadi pengen kayak, oh aku pengen di sini. Jadi nanti tuh serebutan sama teman yang lain buat mengambil tempat duduk itu. Nggak pernah kah? Nggak pernah. Nggak pernah. Yakin? Arus jabu di mana yang kosong di situ. Terus, jadi kalau misalnya kan belum pernah merasakannya. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai ruang kelas itu. Ruang kelas itu kan kita duduk, biasanya kelas kita tuh ada barisnya 4, kolomnya 4 gitu kan ya. Biasanya ada juga barisnya 5, kolomnya 5, kalau ramai barisnya, kalau sepi tuh barisnya 4, kolomnya 3, biasanya tuh ada kayak gitu kan ya. Nah, itu tuh namanya kita sudah melihat matriks dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu merupakan salah satu contoh matriks. Nah, dalam matriks itu tuh ada jenis-jenisnya kan ya. Kalian tahu nggak sih jenis-jenis matriks itu ada berapa? Itu namanya. Ya, matriks itu ada 8, apa-apa aja. Lihat buku lagi. Baris, kolom, persegi panjang, persegi, segitiga, diagonal, identitas, nol. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKS kepada kalian untuk kalian diskusikan. Silahkan kalian membentuk kelompok. 2 orang 1 kelompok juga enggak apa-apa. Sama teman semeja aja enggak apa-apa, bikin kelompok. Di sini Ibu akan membagikan LKS-nya. Nah, jadi dalam LKS tersebut kita lihat di situ ada gambar kan? Di situ ada gambar koleksi susu, koleksi roti dan biskuit, koleksi permen dan coklat, ya kan? Nah, coba kalian ikuti sesuai perintah yang ada di LKS tersebut. Jadi diminta memasukkan apa-apa aja entry dalam gambar tersebut, dalam rak-rak tersebut. Tahu nggak entry-entry itu apa? Bagian-bagian atau anggota-anggota di dalam ini supermarketnya ini tuh ada berapa gitu, disuruh dimasukin. Oke, kalian boleh silahkan berdiskusi. Kalian boleh cari referensinya dari mana aja. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Bagaimana? Apakah sudah? belum.
yang mana tuh baris? Yang baris yang mana? Ini itu baris. Oke. Kalau kolomnya yang mana kolom? Sampai sini ya Kak. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Udah Bu. Udah. Oke, satu orang boleh maju untuk memaparkan. Ada yang mau ditanyain nggak? Kolom 1 baris pertama, kolom 1 baris kedua, kolom 1 baris ketiga sampai sini. Dilihat dari angka yang awal nih. Angka awal ini kolomnya, ini barisnya. Ini yang depan untuk kolom, yang belakang untuk baris. Yang belakang untuk kolom, yang depan untuk baris. Balik. Yang depan baris, yang belakang kolom. Baris ini. Lihat nih. Ini A baris kedua kolom ke 1. Baris kedua kolom ke 1. 18 loh ini. Baris kedua kolom ke 1. Oh, Ya. A untuk baris, untuk kolom. Tapi Depan baris. baris. A baris ke 1, kolom ke 1 itu. Oh, Kolom pertama baris tadi terbalik, tinggal dibalik ya. A baris pertama, kolom kolom ke pertama tuh. kamu pertama nggak satu gitu ya. Misalkan pertama satu-satu. baris Pakai pertama aja, jangan ke 1. Enggak ada ke 1 tuh anak pertama yang ada bukan anak ke 1. A baris. Silakan maju. Itu spidolnya ya. Udah? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, Kak? Baik, di sini akan saya jelaskan. Di bagian sini, ini adalah bagian kolom. Kalau ada tulis bawah berarti dia kolom. Kalau ada yang samping, dia baris. A, baris pertama, kolom pertama. A, baris pertama, kolom kedua. A, baris ketiga, kolom kedua. A, baris ketiga, kolom ketiga. Terus yang di bawahnya itu gimana? Itu rumusnya. Itu bentuk umumnya. Itu bentuk umumnya. Nah, kalau misalnya yang ini, nah ini nih baris berapa, kolom berapa nih? Baris yang mana baris? Baris yang mana ya? Baris dari Yang mana? ini. Itu? Yakin? Coba lihat dari sini dulu, dari sini dulu. Nah, ini barisnya yang mana? Yang A, ini matriks A, baris yang mana? A, baris ini. A, itu baris berapa? Baris pertama. Nah, jadi ini ya letaknya di mana? Baris berapa, kolom berapa? Baris pertama, kolom pertama. Yakin? Yakin? Saya yang baris yang mana, yang kolom yang mana? Ini baris berapa tadi? Baris pertama. Terus kolom yang mana? Kalau dari matriks A ini kolomnya yang mana? Kolomnya Nah tuh, itu kolom kan? Nah berarti ini nih koleksi teman kalian ini terletak di baris keberapa, kolom keberapa? Baris keberapa, kolom keberapa? Baris ke? Baris pertama, kolom tiga. ya. Jadi tulisnya ini A. A, baris pertama, kolom tiga. Ya benar. A
diperbaiki lagi. Oke, Nisa boleh duduk. Coba Desti perbaiki ininya. Matriks A-nya ini. Matriks umumnya. Baik. Jadi, ayat Desti boleh sekarang duduk. Terima kasih. Jadi di sini kan, matriks itu terdiri atas baris dan kolom. Ini baris pertama, ini kolom pertama gitu kan. Jadi yang menyamping itu baris, yang menurun itu kolom. Berarti ini dia. Nah, terus kalau di baris pertama, kolom pertama itu kita tulis kayak gini. Jadi ini menunjukkan barisnya. Barisnya ini menunjukkan kolom. Benar. Menunjukkan kolomnya. Jadi begitu seterusnya sampai baris ketiga, kolom ketiga itu menunjukkan yang pertama itu baris, yang kedua itu yang di belakangnya itu kolom. Jadi kita bacanya A baris pertama, kolom pertama. A itu menunjukkan entry-nya itu atau bagian dari ini, bagian dari himpunan itu. Terus di sini bisa sampai A baris pertama, kolom pertama itu bisa sampai A N, sampai tidak terhingga itu bisa. Ini bacanya ingat tadi A baris pertama, kolom pertama, bukan A11, bukan A11 ya bacanya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis dari matriks itu. Nah, di dalam buku paket kita kan di sini sudah ada jenis-jenis matriks. Ada matriks baris. Matriks baris itu coba lihat, itu barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa? Yang ini. Barisnya ada berapa nih? Ada 2. Yakin barisnya ada 2? Ada 1. Ada berapa? 1. Yakin? Yakin. Terus kolomnya ada berapa? 2. Kolomnya ada 2. Jadi kalau matriks baris itu dia cuma punya 1 baris dan yang lainnya sisanya kolom. Kayak gitu. Oke, sekarang coba lihat lagi matriks kolom. Coba dari yang ini. Yang ini barisnya berapa nih? 2. 2, yakin? Yakin. Kolomnya? 1. Baik, kolomnya 1. Nah, sama kayak matriks baris, matriks kolom juga. Kalau matriks kolom itu kolomnya 1, barisnya sekian gitu. Jadi kolomnya cuma 1. Kalau matriks baris kan barisnya cuma 1. Kayak gitu. Nah, kemudian ada matriks persegi, kalian bisa lihat sendiri di situ matriks persegi. Matriks persegi itu bisa kita transposin atau mengubah itemnya dari baris menjadi kolom. Itu namanya transpose ya. Nanti kita akan belajar materi transpose. Kemudian di sini ada matriks persegi, yaitu yang ordonya. Oh iya, ibu lupa bilang. Kalau kayak gini kan, ini disebut barisnya itu ordonya 1x2. Kemudian yang ini ordonya itu 2x1. Jadi barisnya itu jadikan yang di depan, terus yang kolomnya itu jadikan yang belakang. Jadi baris pertama, kolom kedua gitu. Nah, itu disebut ordo. Di matriks itu disebut ordo. Nah, kalau matriks persegi ini nih, dia tuh berordo, barisnya sama, kolomnya sama. Misalnya 2x2, 3x3 kayak gitu. Jadi barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 3, kolomnya 3 kayak gitu. Ngerti kan? Kemudian di sini ada matriks segitiga. Matriks segitiga itu berordo 4x4, terus terdapat susunan 0. Pola susunan 0 yang membentuk segitiga. Mau angka berapa nih kalian? 4x4 ya. Sebutin aja kalian mau angka berapa?
28. Kemudian Lisa mau angka berapa Lisa? Berapa ya? 24. Kemudian lanjut. Terus ini? Ya, ini berapa? 0. Nah, ini 0. Kemudian ini balik ke sana berapa? 14. Baik. Berarti di sini udah ada matriks ordo 4 kali 4 ya. Nah, di sini kita lihat, ini tuh membentuk segitiga nolnya. Nolnya membentuk segitiga. Oleh karena itu, matriks ini disebut matriks segitiga. Bisa aja nolnya itu ada di bawah sebelah sini, bisa aja di atas sini gitu. Kemudian setelah itu kita akan melihat matriks diagonal. Matriks diagonal itu dia memiliki, kalau ini kan matriks segitiga, nolnya cuma di sini ya. Nah, kalau matriks diagonal itu di bawah sininya juga 0. Jadi ini 0, 0, 0, 0 gitu. Cuma tersisa ini doang. Cuma tersisa ini aja. Jadi itu namanya matriks diagonal. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas itu di mana diagonalnya itu 1 dan yang lainnya sisanya 0. Kayak gini nih. Itu 1. Yang lainnya itu sisanya itu 0. Jadi itu adalah matriks diagonal. Nah, kalau matriks ada juga matriks 0. Matriks 0 itu di mana entry-nya itu semuanya adalah 0. Jadi isinya itu memang 0, tidak ada angka yang lain kecuali 0 kayak gitu. Di sini udah selesai matriks 0. Sekarang saatnya kita masuk ke kesamaan matriks. Coba kalian boleh baca dulu bukunya. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan lagi. Nah, bagaimana? Apakah sudah membacanya? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang belum dimengerti? Ya, Bu. Tidak ada? Sudah. Yakin? Coba lihat yang di contohnya itu, yang B, itu sama enggak? Sama, Bu. Sama? Kenapa sama? Kalau di sini kan yang sebelah kiri itu kan 3, 4 ditambah 1, 7 sama 9. Kalau yang di sebelahnya itu kan akar 9 itu kan 3. Terus 4 ditambah 1, 5. Terus 7 sama 3 pangkat 2 itu 9. Baik, benar. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu tuh berarti di sini kesamaan matriks yang sama itu syaratnya dia punya ordo yang sama, dia punya entry-entry juga yang sama. Kayak yang tadi itu, yang di kirinya 3, yang di kanannya akar 9, berarti sama-sama 3 kan? Kayak gitu. Nah, sekarang coba kalian selesaiin, diskusiin di kelompok kalian lagi yang di soal 3.2 itu. Nanti kalau udah selesai satu orang, mungkin boleh gantian Desti lagi sekarang. Tadi kan Lisa sudah kan. Sekarang Desti lagi. Dia mau nanya apa? Yakin ini kan udah Lisa ngantuk ya? Mau cuci muka dulu mungkin? Silahkan. Ngantuk. Yakin nih begadang semalaman? Jadi, kita kan udah lihat dari soalnya. Terus, karena P merupakan matriks berordo 2 kali 3, maka transpos dari P merupakan matriks berordo 2 kali 3. Matriks Q merupakan matriks berordo 2 kali 3, memang berordo 2 kali 3. Oleh karena itu, berlaku kesamaan matriks P sama dengan Q. Dengan transpos P seperti ini, akibatnya kesamaan Bentar. P sama dengan Q. Yakin?
masukin P sama dengan Q. Yang sama dengan Q itu, coba lihat, P itu ordonya berapa? 2 kali 3. Ordonya 2 kali 3, yakin? Kalau yang Q berapa? 2 kali 3. Are you sure? Yes. Yang P itu, dia itu bukan 2 kali 3. Coba lihat. Barisnya di berapa tuh? 3 kali 3? 3 kali 2. Nah, yang P itu 3 kali 2, bukan 2 kali 3. Kalau P itu 2 kali 3, berarti transposnya 3 kali 2 dong. Nah, saya ulangi. Karena P merupakan matriks berorder 3 kali 2, maka transpos P merupakan matriks berorder 2 kali 3. Matriks Q merupakan matriks berorder 2 kali 3. Oleh karena itu, berlaku kesamaan matriks P dan Q. Dengan P matriks seperti ini. Akibatnya kesamaan matriks P dan P sama dengan Q dapat dituliskan seperti ini. Dari persamaan ini, kita temukan nilai A, B, C, dan D sebagai berikut. 3B sama dengan 3, maka B sama dengan 1. Dan 2C sama dengan 6, maka C sama dengan 3. C sama dengan 6, maka C sama dengan 3 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Ribet ya. Kenapa enggak 6 bagi 2 aja sama dengan 3? Udah sama. 2A dikurang 4, maka A sama dengan 0. Karena A sama dengan 0, maka D sama dengan minus 3. Jadi 2A, sebentar, 2A kurang 4 itu kenapa bisa jadi 0? karena 2A pasangannya yang mana? Itu. Coba ditulisin dulu. Sebentar yang ini. Ini jadinya yang sama itu matriks P sama dengan Q atau matriks transpos. Iya benar, matriks P transposnya yang sama dengan Q karena P tadi itu ordernya 3 kali 2, bukan 2 kali 3. Nah, kemudian yang itu yang kamu tulisin dulu 2A dikurang 4 D sama denganin sama yang seposisi sama dia, mana yang seotak sama dia. Ini sama ini. Ayo terus gitu. 2A kurang di sini aja yang agak besar sedikit ini, yang dekat akibat itu. Sini agak ini, agak sini. A kurang 4 sama dengan itu D kurang 5. Ya, benar. Dari kurang 5. Tadi yang udah diketahui apa? A sama dengan 0. Aja udah diketahui. Ini kita mau cari apa sih? Yang B, yang itu sebelum 2A kurang 4 itu yang udah diketahui apa? B. B-nya sama dengan 1. B-nya sama 1. Ini kita mau cari apa nih berarti? A. Oke, masukin B-nya. Berapa tuh? Lima kurang 1 kurang 5 berapa? 1 kurang berapa? Nah, kemudian itu jadinya diapain lagi? jadinya Nah, di sebelah kiri itu masih banyak bu. Cari anak, cari anak. 2. karena ayah kan belum tahu, jadi ini kan 2A dikurang 4. Jadi kan kita udah tahu ini yang 4, ini yang 4. Jadi 2 ini tinggal dikalikan berapa supaya
otomatis dengan minus 4. Masa kayak gitu? Masa kayak gitu? Are you sure? Yakin itu kan? Coba lihat ya. Ini 2A. 2A. Oh. Ini lihat ya, ini 2A dikurang 4 sama dengan negatif 4 kan? Sama dengan negatif 4. Nah, lihat ini. Kita kalau mau cari 2A-nya ini kan, berarti kita harus pindahin ruas negatif 4-nya. Berarti tinggal 2A sama dengan, kalau negatif di sebelah kiri, dia pindah di sini jadi negatif 4 ditambah 4. Jadi nilainya 2A sama dengan, ini berapa? 2A dong. A-nya dari mana? 0. Berarti A-nya sama dengan 0. Nah gitu. Karena A sama dengan 0, maka D sama dengan 3. Mari kita cari kebenaran. D sama dengan minus 3. Maka kita cari kebenaran. Kita buktikan kebenaran. D tambah 2A sama dengan, ini kan pasangan ini, jadi kita masukkan 3A. Karena kita udah tahu A-nya 0 dan C-nya 3, tinggal kita masukkan. D tambah 2 3 kurang D-nya berapa? D-nya berapa tadi? Langsung masukin aja angkanya, gak apa-apa, supaya ada sama, ada arus kiri sama arus kanan. Nah, seperti ini, maka D-nya D itu sama dengan minus 3. Terima kasih. terima kasih Desti. Sama Bu. Jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah maju, sudah ikut berpartisipasi untuk menjawab soal. Dan jadi matriks itu tuh terdiri atas baris dan kolom. Dan kalau misalnya matriks itu ditranspos, barisnya menjadi kolom. Sama seperti ini tadi. Jadi yang awalnya barisnya 3 menjadi barisnya 2. Yang awalnya kolomnya 2 jadi kolomnya 3, seperti itu. Dan matriks yang sama itu dia memiliki nilai yang sama dan ordo yang sama. Nilai yang sama itu contohnya seperti ini tadi. Ini agak sulit ya kita bilangin itu sama karena memang di situ banyak angka-angka yang belum diketahui kan. Jadi yang contohnya itu yang sama itu adalah 3 sama akar 3 tadi, akar 9 tadi itu adalah sama. Dan sekian kelas kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi inverse matrix dan determinan matrix. Terima kasih. Kalian abis ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia. Oke, kalian kemasin buku-buku kalian. Keluarin buku bahasa Indonesianya. Ibu pamit ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan anak-anak semuanya. Oh iya, jangan lupa papan tulisnya dihapus. Ya, Bu. Nanti guru bahasa Indonesia yang marah. Bye-bye. Nah,